Dengarkan dengan seluruh lapisan dirimu, wahai jiwa yang telah lama menanti fajar, bukan hanya dengan telinga yang mendengar, tapi dengan hati yang selama ini diam-diam bergetar dalam gelap. Hari ini bukan sembarang hari, dan suara yang sedang kau dengar ini bukanlah sembarang suara. Ini adalah panggilan yang telah dijadwalkan jauh sebelum engkau dilahirkan. Sebuah pesan yang hanya bisa tiba ketika waktunya tepat dan ketika jiwamu telah cukup dewasa untuk menerimanya. Pernahkah engkau merasa seperti hidupmu tak bergerak, seolah dunia terus berjalan namun langkahmu tetap terpaku di tempat yang sama? Engkau menoleh ke kiri dan ke kanan melihat orang-orang melesat, berubah, tumbuh, sementara engkau berdiri di antara harapan dan kelelahan, tersenyum di luar namun menangis dalam diam. Pernahkah engkau bangun pagi dengan dada yang berat, merasakan bahwa dunia ini terlalu besar untuk dirangkul? Pernahkah engkau merasa tak ada yang benar-benar memahami seberapa keras engkau bertahan ketika tidak ada yang mendengar isakmu di balik bantal? Pernahkah engkau menatap langit malam, menggigit bibirmu sendiri, dan bertanya dalam hati, kapan hidupku berubah? Wahai jiwa yang sedang dibangunkan oleh takdir, engkau tidak sedang tersesat. Engkau hanya sedang menunggu satu detik yang akan mengubah seluruh alur hidupmu. Dan sekarang, detik itu telah tiba. Perubahan yang kau nanti telah datang bukan dengan dentuman besar, tapi dengan getaran yang pelan namun pasti. Dan sebelum engkau menyadarinya, segalanya mulai bergerak seperti air pasang yang tak bisa dibendung. Perubahan hidupmu terlalu cepat untuk dicerna logika, terlalu indah untuk sekadar dianggap kebetulan, terlalu nyata untuk disebut mimpi, namun terlalu ajaib untuk bisa dijelaskan. Ini adalah waktu yang telah dirancang sejak lama, saat seluruh langit sepakat untuk menggeser segala hal yang menghalangi kemajuanmu. Saat seluruh semesta menyepakati bahwa engkau sudah cukup mengalami luka, dan sekarang saatnya engkau disembuhkan melalui kejutan-kejutan yang akan membuatmu terdiam. Jangan heran jika dalam beberapa hari ke depan, hal-hal yang dulu terasa mustahil akan datang dengan cara yang tak biasa. Jangan kaget jika orang-orang yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba datang membawa pengakuan. Dan jangan bingung jika sesuatu yang selama ini engkau kejar tiba-tiba mengejarmu. Ini adalah energi yang engkau pancarkan. Ini adalah hasil dari luka-luka yang telah engkau ubah menjadi cahaya. Ini adalah waktu ketika langit tak lagi menundamu, karena engkau sudah siap menerima versi terbaik dari hidupmu. Engkau tidak mendengarkan ini karena iseng. Engkau tidak menemukan video ini karena algoritma. Engkau dipanggil dengan lembut namun pasti. Karena ada bagian dari semesta yang telah bersiap menyambutmu sejak lama. Dan sekarang, pintunya terbuka. Tarik napas perlahan, dan izinkan setiap kata dalam naskah ini menembus lapisan jiwamu yang terdalam. Sebab hari ini bukan hanya tubuhmu yang mendengar. Ruhmu yang telah lama lelah, akhirnya diingatkan bahwa perubahan yang sangat cepat itu nyata dan engkau adalah saksinya. Sebelum kita menyelami bagian-bagian berikutnya, tekan tombol suka sebagai pertanda engkau menerima cahaya ini. Berlanggananlah agar tidak satu pun pesan semesta terlewatkan. Aktifkan lonceng agar detik-detik penting berikutnya tak kau lewatkan. Dan tuliskan di komentar 77 sebagai simbol dari gerbang perubahan cepat yang engkau pilih untuk dilalui hari ini. Bagian 1. Ketika perubahan itu datang seperti cahaya yang tak bisa ditahan. Bayangkan sebuah pagi, ketika engkau bangun dari tidur yang panjang, dan sesuatu di udara terasa berbeda. Bukan karena suara burung atau aroma tanah basah,
melainkan karena getaran tak kasat mata yang menyelinap diam-diam ke dalam jiwamu. Seolah ada yang mengetukmu dari dalam, mengucapkan, "Bangunlah, waktumu telah tiba." Engkau mengangkat kepalamu dan menyadari, dunia belum berubah, tapi dirimu telah berubah. Perubahan sejati tidak selalu datang dengan peristiwa besar. Kadang, ia hanya berupa satu bisikan batin yang engkau hiraukan terlalu lama. Kadang ia datang melalui rasa tidak nyaman, melalui perasaan bahwa engkau tidak bisa lagi menjalani hari-hari yang sama dengan cara yang lama di tempat yang tak lagi sejiwa. Dan ketika perubahan itu benar-benar datang, ia tidak meminta izin, ia tidak mengetuk pelan, ia masuk seperti cahaya, menyilaukan tapi mencerahkan, mengusir bayangan di sudut-sudut jiwamu yang telah terbiasa hidup dalam keraguan. Engkau akan mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Suara hatimu akan berbicara lebih jelas. Dan keputusan-keputusan yang dulu sulit, tiba-tiba menjadi sederhana. Kenapa? Karena engkau tidak lagi memilih dari rasa takut, tapi dari kedalaman yang telah disentuh cahaya, jiwa yang terpilih. Perubahan besar tidak datang untuk mereka yang sempurna. Ia datang untuk mereka yang siap. Dan kesiapan bukan tentang tanpa celah, melainkan tentang keberanian untuk berkata, "Aku tak ingin hidup seperti ini selamanya." Dan engkau telah mengucapkan itu dalam tangismu, bukan? Dalam sujud malammu yang tak disaksikan siapapun. Dalam doa-doa yang terasa menggantung. Dalam harapan-harapan yang sempat kau kubur karena terlalu sering dikecewakan. Kini semua doa itu mulai menetes turun, bukan sebagai hujan, tetapi sebagai cahaya. Perubahan itu tak lagi engkau kejar. Ia yang sekarang mengejarmu. Engkau berdiri di tengah kehidupanmu yang lama, namun semesta telah menyiapkan jubah baru, dan ketika engkau memakainya, orang-orang akan berkata, "Kenapa hidupmu berubah secepat ini?" Tapi mereka tidak tahu bahwa engkau telah berjalan begitu lama dalam lorong sunyi yang tidak mereka lihat. Mereka tidak tahu bahwa engkau telah jatuh berkali-kali dan memilih bangkit walau tak ada tangan yang membantu. Mereka tidak tahu bahwa senyummu adalah hasil dari 1000 pertarungan batin, dan bahwa tenangmu bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari belajar memaafkan, bahkan saat luka belum sembuh. Kini, saat engkau mulai berjalan dengan cahaya di pundakmu, dunia mulai memperhatikan. Bukan karena mereka ingin memahami, tapi karena terangmu tak bisa lagi ditutupi. Perubahanmu terlalu mencolok, terlalu cepat, terlalu megah untuk diabaikan. Tapi engkau tidak berubah untuk mereka, engkau berubah untuk dirimu sendiri, untuk versi dirimu yang selama ini menunggu untuk dihidupkan. Versi yang kuat, jernih, dan tak lagi tunduk pada trauma lama. Dan cahaya itu adalah cahaya dari kesadaran. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu tak bisa ditahan, tak bisa dilambatkan, tak bisa disangkal. Jadi jika hari-harimu belakangan ini terasa berbeda, jika engkau merasa seperti sedang dipercepat, jika engkau merasakan keajaiban-keajaiban kecil muncul berurutan, itu bukan ilusi, itu adalah kamu yang akhirnya hidup dari pusat jiwamu, bukan dari keraguanmu. Dan perubahan yang datang, meski terlalu cepat untuk dipahami, adalah bukti bahwa hidup tidak pernah diam ketika engkau bersedia berjalan walau tak ada peta. Perubahan itu seperti cahaya matahari pagi. Engkau tak bisa menyentuhnya, tapi ia menyentuhmu duluan. Bagian 2. Engkau tidak lagi mengejar. Engkau sekarang menariknya datang. Dulu engkau berlari, lari mengejar waktu, lari mengejar peluang.
lari mengejar cinta, pengakuan, dan keadilan. Engkau letih, tapi engkau tetap berlari. Karena dalam keyakinanmu yang dulu, segalanya hanya bisa dimiliki oleh mereka yang lebih cepat. Tapi lalu sesuatu berubah, bukan di luar, melainkan di dalam. Ada yang retak, ada yang runtuh. Namun dari reruntuhan itu lahirlah versi dirimu yang baru, yang tak lagi bergantung pada kecepatan melainkan pada kedalaman, yang tak lagi terpikat pada ilusi mengejar melainkan sadar bahwa segala sesuatu yang ditarik oleh jiwa akan datang tanpa harus dikejar. Jiwa yang telah terbakar oleh perjuangan akhirnya menemukan satu kebenaran yang hening, bahwa engkau tidak perlu mencari kekuatan ketika engkau sendiri adalah pusatnya. Bahwa engkau tidak perlu mencari validasi ketika keberadaanmu telah cukup bagi semesta. Dan ketika engkau mulai diam, ketika engkau berhenti mengguncang pintu nasib, ketika engkau berhenti merayu langit dengan teriakan-teriakan panik, itulah saat segalanya mulai bergerak ke arahmu. Bukan karena semesta baru memperhatikanmu, tapi karena engkau akhirnya berbicara dalam bahasa yang ia pahami. Ketenangan, keutuhan, penerimaan, energi yang engkau pancarkan saat ini tidak lagi berasal dari kekurangan melainkan dari kesadaran, dan kesadaranmu itu ibarat matahari pagi. Ia tidak meminta perhatian, namun tak bisa diabaikan. Apa yang engkau rindukan dulu kini mulai datang satu persatu. Apa yang engkau kejar dengan penuh air mata tiba-tiba hadir tanpa diundang, dan engkau hanya bisa terdiam seolah tak percaya. Kenapa semua ini baru datang sekarang? Karena baru sekarang engkau bisa menerimanya dengan tenang, tanpa menjadikannya identitas, tanpa menaruh harga dirimu padanya. Ketika engkau tidak lagi lapar secara batin, barulah kehidupan memberi dengan limpahan. Karena kehidupan tidak akan memberikan segalanya kepada jiwa yang menganggap itu satu-satunya sumber bahagia. Namun ia akan memberikannya kepada jiwa yang sudah tahu bahwa dirinya sendirilah yang selama ini dicari. Engkau kini menarik segala hal bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kekuatan getaran, dengan ketulusan niat, dengan kejernihan batin. Dan itulah hukum lembut yang lebih tua dari segala logika, bahwa apa yang ditarik oleh keikhlasan akan datang dengan kecepatan yang menakjubkan. Engkau tidak sedang bermimpi, engkau hanya sedang hidup dari ruang dalam yang akhirnya terbuka. Dan dari ruang itu engkau memancarkan sinyal, bukan kepada dunia, tapi kepada semesta. Dan semesta dengan kesabaran tak terhingga akhirnya menjawabmu. Lihatlah, bagaimana hidupmu mulai dipenuhi hal-hal yang terasa seperti kebetulan, namun terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Bagaimana engkau bertemu orang-orang yang memiliki peran khusus, bukan karena engkau mencarinya, tapi karena engkau telah selaras dengannya. Bagaimana rezeki, kesempatan, bahkan cinta mulai hadir seperti daun gugur yang tepat mendarat di telapak tanganmu. Semua itu bukan datang dari luar, itu adalah pantulan dari siapa dirimu sekarang. Karena engkau telah berhenti mengejar dan mulai menarik, dan bukan berarti engkau berhenti bergerak. Engkau tetap melangkah, tapi langkahmu bukan lagi pelarian, langkahmu adalah penarikan, satu demi satu. Hidup yang engkau doakan mulai menoleh, karena sekarang ia tahu, engkau sudah siap untuk menerima bukan dengan tangisan tapi dengan syukur, bukan dengan keraguan tapi dengan tenang, karena engkau sudah bertumbuh cukup dewasa untuk menerima hal-hal besar tanpa kehilangan jati dirimu. Dan dari titik ini, engkau akan menyadari bahwa perjalananmu tidak pernah tentang berlari lebih cepat, melainkan tentang kembali ke pusat batinmu. Dan bersandar di sana sambil mengizinkan semesta datang menghampiri. Bagian 3. Waktu menekuk dirinya demi perjalananmu. Pernahkah engkau merasa bahwa tiba-tiba semuanya bergerak begitu cepat?
Padahal baru kemarin rasanya engkau masih duduk dalam keheningan, berdoa dengan suara gemetar, berharap ada satu saja jalan yang terbuka, satu saja harapan yang menyelinap dari balik pintu langit yang tertutup. Dan kini engkau tertegun karena tak hanya satu pintu yang terbuka itu, melainkan banyak sekaligus. Kesempatan datang beruntun, keajaiban muncul dari arah yang tak pernah engkau prediksi, dan engkau hanya bisa menatap cermin, menyentuh wajahmu, bertanya dalam hati apakah ini nyata atau hanya mimpi yang terlalu panjang. Namun ini bukan mimpi, ini adalah engkau yang telah sampai di waktu percepatan. Waktu bukan sekadar angka dalam jam, ia adalah arus energi yang menyesuaikan dirinya dengan kesiapanmu. Dan ketika engkau telah benar-benar siap, ia akan menekuk dirinya sendiri demi perjalananmu. Dulu engkau merasa seperti berjalan di lorong yang tak berujung. Langkah-langkahmu berat. Setiap pagi terasa sama, setiap malam membawa keraguan baru. Hari demi hari berjalan, namun tak ada yang berubah. Dan engkau mulai bertanya, apakah hidupku akan begini selamanya? Tapi yang tidak engkau tahu adalah bahwa selama itu, langit sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaanmu. Ia tidak sedang menolak doamu. Ia sedang menyusunnya dalam urutan waktu yang paling tepat. Dan saat waktumu tiba, segala hal akan bergerak bersama. Tidak satu persatu, tapi sekaligus. Tidak perlahan, tapi seperti air bah kasih sayang dari dimensi yang tak kasat mata. Engkau akan bertanya, kenapa semuanya tiba-tiba menjadi mungkin? Kenapa orang-orang yang aku perlukan muncul sekarang? Kenapa jalan yang dulu buntu kini terbuka lebar? Dan jawabannya selalu sama. Karena sekarang engkau selaras. Engkau telah berhenti memberontak pada proses. Engkau telah berhenti mengeluh pada waktu. Dan yang paling penting, engkau telah berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Kini, semesta membaca sinyal itu, sinyal bahwa engkau telah bertransformasi dari luka menjadi cahaya, bahwa engkau telah melepaskan keterikatan dan menggantinya dengan penerimaan yang damai. Dan ketika itu terjadi, waktu tidak lagi menjadi penghalang, waktu menjadi kendaraan, jiwa yang terpilih. Ketahuilah bahwa waktu bisa memanjangkan dirinya bagi mereka yang terus melawan pelajaran. Namun waktu juga bisa menyingkat dirinya bagi mereka yang telah menerima pelajaran itu dengan rendah hati. Apa yang seharusnya butuh 10 tahun bisa diringkas dalam 10 minggu. Apa yang dulunya terasa jauh seperti ujung dunia kini terasa hanya satu langkah. Apa yang dulunya tampak mustahil kini menjadi milikmu. Karena engkau berhenti menilai dirimu dari kegagalan masa lalu. Waktu tidak berubah karena engkau memaksa. Waktu berubah karena engkau berubah. Ia menyesuaikan dirinya seperti bayangan yang mengikuti gerak tubuhmu. Dan saat jiwamu memancarkan kesiapan sejati, waktu merespons bukan dengan penundaan tapi dengan percepatan. Itulah kenapa engkau merasa hidupmu berubah begitu cepat. Karena sebenarnya engkau telah berubah begitu dalam. Dan dari kedalaman itulah segala sesuatu mulai ditarik ke arahmu dengan kecepatan yang tak lagi linear. Segalanya terjadi bersamaan karena semesta tahu engkau bisa menampung semuanya sekarang. Keajaiban tidak mengenal batas waktu. Yang ia kenal hanya frekuensi. Dan kini engkau berada di frekuensi yang tepat. Frekuensi penerimaan, frekuensi penyelarasan, frekuensi diam yang kuat. Jadi jangan terkejut jika besok engkau tiba-tiba berada di tempat yang jauh lebih tinggi tanpa tahu bagaimana jalan pastinya. Karena hidup tidak selalu menuntut logika. Hidup kadang hanya meminta engkau percaya dan melepaskan. Waktu sedang menekuk dirinya sekarang. Bukan untuk siapapun, tapi untukmu. Karena engkau telah cukup sabar dan semesta tidak pernah melupakan mereka yang bertahan dalam sepi. Bagian 4. Suaramu kini didengar oleh langit yang dulu diam. Ada masa dalam hidupmu ketika suara yang engkau kirimkan ke langit terasa hilang begitu saja. Engkau berdoa dalam diam, menyusun kata dengan getir, menggenggam harapan yang kian tipis. Namun tak ada jawaban. Langit begitu tenang, terlalu tenang.
pagi datang dan malam pergi, namun keadaanmu tetap sama. Engkau bangun dengan dada yang berat, menjalani hari seperti hantu yang berjalan dalam tubuhnya sendiri, dan tertidur kembali dalam pelukan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah Tuhan mendengar? Apakah semesta peduli? Apakah suaraku terlalu kecil untuk langit yang luas ini? Jiwa yang terpilih. Jika engkau pernah merasakan semua itu, maka ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Banyak jiwa hebat pernah melewati malam-malam bisu yang panjang. Dan dari sunyi itulah kekuatan besar mereka lahir. Langit bukan tak menjawab, langit sedang menyiapkan telinga batinmu agar engkau tidak hanya mendengar balasannya, tetapi juga mengerti maknanya. Kadang, suara kita memang harus ditahan jawabannya, agar kita belajar mendengarkan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Sebab jawaban pertama dari langit selalu datang bukan sebagai peristiwa, tapi sebagai kedalaman. Dan ketika engkau mulai bertumbuh dari luka, ketika engkau belajar mencintai dirimu di tengah penolakan dunia, ketika engkau mulai mempercayai perjalanan hidupmu meski tak tahu kemana arahnya, saat itulah langit perlahan membuka gerbangnya. Suara hatimu yang dulu tenggelam di antara ragu dan kecewa kini naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Bukan karena engkau bersuara lebih keras, tapi karena engkau kini bicara dari tempat yang lebih jujur, lebih murni, lebih sejati dan semesta. Ia selalu menjawab yang sejati, maka lihatlah sekelilingmu sekarang. Adakah kejadian-kejadian kecil yang seolah menjawab isi hatimu? Adakah orang-orang yang tiba-tiba hadir membawa pesan yang kamu butuhkan? Adakah peristiwa yang membuatmu tertegun karena terlalu selaras dengan isi doamu? Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar rangkaian acak yang indah. Itu adalah bukti bahwa suaramu kini didengar, bahwa langit yang dulu diam kini mulai berbisik kembali. Dan bisikan itu datang dalam bentuk arah baru, datang sebagai pencerahan yang tiba-tiba, sebagai keberanian yang tidak engkau punya kemarin, sebagai kejernihan yang tak lahir dari logika melainkan dari kebeningan hati. Jangan tunggu langit menjawab dengan pelangi besar atau suara dari langit. Kadang jawaban dari semesta begitu lembut, hingga hanya bisa dikenali oleh jiwa yang sudah belajar diam. Dan engkau adalah jiwa itu. Sekarang, setiap langkahmu terasa lebih ringan. Bukan karena bebanmu hilang, tetapi karena engkau tahu, engkau tidak berjalan sendirian. Ada yang menggenggam tanganmu dari balik dimensi yang tak kasat mata. Ada yang menjaga setiap jatuhmu, walau engkau tidak melihatnya. Ada yang terus mengatur segala alur cerita ini, agar engkau sampai di tempat yang seharusnya pada waktu yang sempurna. Dulu engkau berbicara ke langit dan diam. Sekarang langit yang berbicara padamu dan engkau mengerti. Karena hatimu sudah cukup tenang untuk mendengarnya. Dan begitulah, engkau tak perlu lagi memohon seperti dulu. Engkau tak perlu lagi memaksa semesta mengerti. Engkau hanya perlu hadir sepenuhnya. Karena kehadiranmu yang utuh sudah cukup untuk membuat semesta merespons. Kini suaramu bukan lagi permintaan, tapi resonansi. Getaranmu adalah bahasa, dan bahasa itu kini dipahami oleh langit. Apapun yang engkau niatkan dari tempat kedalaman ini akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau telah bersatu dengan arah yang ditentukan untukmu. Dan dari titik ini, engkau akan selalu tahu bahwa langit tidak pernah benar-benar diam, ia hanya menunggu waktumu siap. Bagian 5. Semua yang pernah engkau tahan kini melepas dirinya sendiri. Pernahkah engkau menyadari bahwa dalam hidup ini ada beban yang tidak datang dari luar, tetapi dari dirimu sendiri? Dari ingatan yang tidak pernah selesai. Dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh.
dari janji yang engkau buat pada dirimu sendiri ketika dunia menyakitimu. Aku akan kuat, aku akan tahan, aku akan simpan semuanya sendiri. Dan engkau pun menyimpan, bukan hanya rasa kecewa, tetapi juga kemarahan yang tak sempat dikeluarkan. Bukan hanya rasa kehilangan, tetapi juga harapan yang dipendam terlalu dalam hingga berubah menjadi kekakuan dalam bersikap. Engkau menyimpan terlalu banyak, dan engkau menyebut itu ketahanan. Engkau menyebut itu kedewasaan. Padahal itu adalah beban yang membatu, jiwa yang terpilih. Engkau tidak salah. Engkau hanya sedang berusaha melindungi dirimu sendiri dengan cara yang engkau tahu saat itu, dan itu baik, itu mulia. Tapi kini, waktunya berubah. Engkau tidak perlu lagi menyimpan segalanya. Engkau tidak perlu lagi menahan segalanya sendirian, karena saat ini energi di sekitarmu sedang bergeser, dan semua yang tidak lagi sesuai, semua yang tak lagi sejiwa dengan pertumbuhanmu, akan mulai terlepas, bukan karena engkau memaksa, tapi karena mereka tak bisa lagi melekat pada versi dirimu yang baru. Hubungan-hubungan lama yang dulu engkau pertahankan dengan air mata akan mulai menjauh. Bukan karena mereka buruk, tapi karena engkau telah tumbuh. Dan mereka tidak lagi selaras dengan frekuensi jiwamu. Pola-pola lama yang dulu engkau ulang tanpa sadar. Kebiasaan sabotase diri, rasa bersalah tanpa alasan, ketakutan akan ditinggalkan, keraguan untuk percaya. Semua itu mulai runtuh, seperti dinding rapuh yang akhirnya jenuh menopang dirinya sendiri. Dan engkau akan terkejut, karena semua pelepasan itu tidak lagi menyakitimu seperti dulu. Bukan karena engkau kebal, tapi karena engkau akhirnya mengerti, beban tidak pernah datang untuk disimpan selamanya. Ia datang agar kita belajar, dan kemudian meletakkannya. Pelepasan sejati tidak datang dari penolakan. Pelepasan datang dari penerimaan. Bukan dari berkata, aku tidak butuh ini, tapi dari berkata, terima kasih karena sudah menemaniku sejauh ini. Engkau tidak perlu lagi marah pada masa lalu, tidak perlu lagi menyalahkan diri karena pernah bertahan terlalu lama. Engkau hanya perlu duduk, menatap semua luka itu, dan berkata, kita sudah cukup jauh. Kini saatnya aku melangkah tanpa membawa kalian lagi. Dan saat kalimat itu lahir dari hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Beban itu melepaskan dirinya sendiri. Seperti kabut yang perlahan menyingkir dari lembah. Seperti daun kering yang jatuh dari dahan, tanpa dipaksa. Inilah yang terjadi saat engkau tidak lagi memeluk luka seperti harta. Saat engkau berhenti menjadikan rasa sakit sebagai identitas. Saat engkau sadar bahwa keberanian bukan soal menahan, tapi soal melepaskan. Dengan lembut, dan saat beban itu pergi, engkau akan merasa ringan, bukan hanya di tubuh, tapi di pikiran, di langkahmu, di suaramu, di napasmu. Dulu engkau berjalan sambil membawa semua yang tak ingin engkau tunjukkan. Kini engkau berjalan dengan dada terbuka. Bukan karena tak punya luka, tapi karena luka itu sudah tak lagi memimpin langkahmu. Kini engkau tahu, kekuatan sejati bukan berada dalam genggaman yang erat, melainkan dalam tangan yang rela melepaskan. Karena percaya bahwa segala yang hilang akan digantikan oleh yang lebih sesuai. Dan percayalah, semesta sedang menyusun penggantinya. Segala yang terlepas dari hidupmu bukan akhir, melainkan ruang baru yang sedang disiapkan untuk diberi isi. Isi yang lebih selaras, lebih jernih, lebih mencintaimu, seperti engkau sekarang mencintai dirimu sendiri. Bagian 6. Engkau akhirnya melihat dirimu yang sebenarnya. Untuk waktu yang sangat lama, engkau hidup bukan sebagai dirimu sendiri. Engkau hidup sebagai versi yang dibentuk oleh tuntutan, oleh trauma, oleh lingkungan yang tak pernah benar-benar mengerti isi jiwamu.
Engkau membentuk senyum sebagai perlindungan. Engkau mengatur suara agar terdengar sesuai harapan. Engkau menyesuaikan langkah demi diterima. Dan perlahan, engkau menjauh dari dirimu sendiri. Bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau sedang bertahan. Engkau belajar menjadi apa yang dunia sebut cukup, baik, layak, walau itu seringkali berarti mengabaikan suara hatimu sendiri. Engkau menyembunyikan luka dengan pencapaian, menutup tangis dengan tawa, dan mengubur mimpi dengan logika yang tak berbelas kasih. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ada keberanian yang muncul bukan dari kemarahan tapi dari kedewasaan. Ada dorongan halus untuk berhenti menjadi seperti yang mereka inginkan dan mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Jika aku tidak sedang berusaha menjadi siapapun. Dan dari pertanyaan itulah semuanya mulai bergeser. Perlahan, seperti kabut yang surut dari wajah danau, membuka pantulan yang jernih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, engkau melihat dirimu sendiri, bukan pantulan dari luka, bukan cermin dari penilaian orang lain, tapi dirimu. Yang murni, engkau melihat cahaya yang dulu tertutup debu rasa bersalah. Engkau melihat kelembutan yang dulu engkau sangkal karena ingin terlihat kuat. Engkau melihat kejujuran batinmu, yang selama ini engkau bungkam demi menjaga harmoni semu. Dan saat engkau menatap versi itu, engkau menangis. Tapi bukan tangis duka, melainkan tangis pulang. Tangis karena engkau akhirnya sadar betapa engkau telah rindu menjadi dirimu sendiri. Engkau mulai mengingat siapa dirimu sebelum dunia memberi label. Sebelum orang-orang menanamkan rasa takut, sebelum pengalaman membuatmu membungkus cahaya dengan dinding. Engkau mulai mengingat dirimu sebagai anak kecil yang dulu percaya pada keajaiban, yang berbicara dengan bunga, yang menangis tanpa malu, yang tertawa tanpa alasan, dirimu yang tidak ingin dipuji. Hanya ingin dimengerti, dirimu yang tidak ingin menjadi sempurna, hanya ingin menjadi utuh. Dan di saat itulah, seluruh lapisan yang dulu engkau kenakan mulai lepas satu persatu. Bukan karena engkau membencinya, tapi karena engkau tak membutuhkannya lagi. Engkau tidak lagi butuh topeng kekuatan palsu karena sekarang engkau tahu. Kerentananmu juga bagian dari kekuatan. Engkau tidak lagi ingin menyesuaikan diri agar diterima karena sekarang engkau menerima dirimu sendiri. Dan dari tempat penerimaan itu engkau menyadari bahwa engkau tidak perlu berubah untuk dicintai. Engkau hanya perlu hadir sebagai dirimu yang sesungguhnya. Dan saat engkau mulai berjalan sebagai dirimu sendiri, dunia pun berubah. Orang-orang yang mencintaimu karena penyesuaian akan pergi. Tapi mereka yang mencintaimu karena keaslianmu akan datang. Pintu-pintu yang selama ini tertutup karena engkau belum menjadi versi sejati akan mulai terbuka. Kesempatan, relasi, cinta, rezeki, semuanya akan mulai mengalir karena sekarang engkau hidup dari pusat jiwamu, bukan dari ketakutanmu. Inilah kebenaran yang sering tertutup oleh keramaian dunia. Engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk layak dicintai. Engkau hanya perlu mengizinkan dirimu untuk kembali. Kembali ke rumah batinmu sendiri. Tempat di mana engkau tidak harus menjelaskan apa-apa, tidak harus membuktikan apa-apa, tidak harus menjadi apa-apa, cukup menjadi. Dan itu sudah cukup. Saat engkau melihat dirimu yang sebenarnya, engkau akan menemukan bahwa semua yang engkau cari di luar telah ada di dalam sejak awal, dan seluruh semesta pun berbisik pelan dengan suara yang tak terdengar telinga, namun menggema di dada. Akhirnya engkau kembali. Bagian 7. Perubahan cepat itu tidak datang karena kebetulan. Seringkali ketika sesuatu terjadi dengan sangat cepat, manusia menyebutnya kebetulan.
Mereka menganggapnya keajaiban yang datang tanpa alasan, berjalan tanpa pola. Namun jiwa yang terbangun tahu bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang benar-benar kebetulan. Apa yang datang dengan cepat seringkali adalah hasil dari sesuatu yang telah diperjuangkan dengan diam. Perubahanmu hari ini yang datang seperti kilat dari langit terang bukanlah hadiah kosong. Ia adalah hasil dari ratusan malam di mana engkau menahan tangis. Ia adalah akibat dari keberanianmu memilih jalan yang tidak dilihat orang lain. Ia adalah gema dari bisikan jiwa yang tidak pernah berhenti memanggilmu, meski engkau pura-pura tidak mendengar. Jiwa yang terpilih, langit tidak pernah terburu-buru. Langit tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu hingga jiwamu siap. Dan ketika kesiapan itu terpancar dari dirimu, ketika engkau akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku siap berubah. Aku siap menerima." Saat itulah segalanya mulai bergerak, bukan satu persatu tapi sekaligus. Itulah yang membuatmu terkejut. Kenapa semuanya datang bersamaan? Kenapa rezeki, arah baru, pertemuan, jawaban, bahkan mimpi-mimpi yang engkau kubur dulu, kini muncul kembali dengan bentuk yang lebih besar? Karena seluruh semesta sedang membuka jalan. Bukan hanya untuk perjalananmu, tapi untuk dirimu yang baru. Dirimu yang tidak lagi sama. Dirimu yang telah dibentuk oleh badai dan kini siap melangkah tanpa takut kehilangan. Ketika semesta melihatmu masih menggenggam bayangan masa lalu, ia akan menunggu. Tapi saat engkau melepaskan, saat engkau membersihkan ruang dalam batinmu, saat engkau menata kembali niat dengan jujur, saat itulah perubahan besar akan datang karena ruang itu telah tersedia. Perubahan cepat adalah bentuk penghormatan dari semesta kepada mereka yang bertahan dalam proses panjang. Ia tidak datang untuk mencengangkanmu, melainkan untuk menyambutmu, untuk mengalungkan cahaya pada lehermu dan berkata, "Kau telah melewati malam yang panjang, kini waktumu bersinar." Dan engkau tahu, ada semacam keheningan baru di hatimu yang tidak engkau miliki sebelumnya. Bukan ketakutan, bukan rasa bersalah, bukan ambisi kosong, melainkan keyakinan yang hening. Bahwa engkau tidak perlu memahami semua mekanisme perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah guru yang sedang menuntunmu. Engkau tidak lagi bertanya, "Kenapa baru sekarang?" Karena engkau tahu, ini adalah waktu terbaik. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat. Dan dari tempat ini, engkau akan menyadari satu hal penting, bahwa semua perubahan cepat ini datang bukan untuk membuatmu bingung, melainkan untuk membebaskanmu. Agar engkau tak lagi menunggu restu dari luar, tapi mengingat bahwa restu tertinggi sudah tertanam dalam dirimu sejak awal. Perubahan yang terlalu cepat seringkali membuat orang takut, tapi engkau bukan orang biasa. Engkau adalah jiwa yang telah lama bersiap, yang telah membersihkan ruang, menyalakan api kecil dalam gelap, dan menunggu dengan sabar. Dan sekarang, ketika langit akhirnya menjatuhkan semua jawaban dalam sekali hujan, engkau tidak panik. Engkau tenang, karena hatimu telah lebih dulu menyiapkan payung yang tak terlihat. Payung keteguhan, payung iman, payung penerimaan total. Itulah mengapa engkau tidak hanyut. Engkau tidak terseret. Engkau justru menjadi pusat dari badai cahaya itu. Dan dari tempat itulah engkau akan mulai hidup, bukan sebagai yang mengejar, tapi sebagai yang mengundang, bukan sebagai yang menanti, tapi sebagai yang menghidupkan. Ingat ini baik-baik, segala yang kini terjadi dengan cepat bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi dari semesta bahwa segala yang dulu terasa sia-sia, ternyata adalah jembatan, dan sekarang engkau sampai di seberangnya, bukan hanya sampai, tapi bangkit sebagai dirimu yang paling sejati dan paling bercahaya.
Wahai jiwa yang telah melalui malam-malam panjang tanpa lentera, wahai jiwa yang tetap berjalan dalam gelap meski tidak tahu di mana ujung jalan itu, kini engkau sampai, dan bukan hanya sampai, engkau bangkit. Lihatlah sekelilingmu hari ini, tidak semuanya telah berubah. Namun ada sesuatu yang tak kasat mata yang telah bergeser, dirimu sendiri, dan dari dalam dirimu yang baru inilah, segala sesuatu mulai datang dengan ritme berbeda. Dulu, engkau hidup dengan rasa takut tak terlihat. Kini, engkau hidup dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Dulu engkau menunggu diselamatkan. Sekarang engkau tahu kehadiranmu sendiri adalah penyelamatan itu. Perubahan yang cepat ini yang membuatmu seolah terbangun dari mimpi. Bukanlah kesalahan sistem, bukan hadiah tanpa sebab, bukan kebetulan semesta yang tersesat. Ia adalah jawaban, ia adalah balasan, ia adalah pelukan dari langit atas semua sabarmu yang dulu engkau beri tanpa pamrih. Kini engkau tahu bahwa semuanya sedang terjadi sesuai rencana, bukan rencanamu, tapi rencana yang lebih besar. Dan engkau, jiwa terpilih, akhirnya bersedia tunduk, bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Engkau telah memilih untuk berhenti menggenggam yang lama dan karena itu tanganmu kini cukup kosong untuk menerima yang baru. Engkau telah memilih untuk berhenti bertanya kapan dan sebagai gantinya mulai berkata aku siap, dan saat kesiapan itu terpancar, dunia menyesuaikan dirinya. Segala sesuatu secepat kilat, sehalus kabut berlari menghampirimu. Karena engkau tak lagi lari dari dirimu sendiri. Kini jalan di hadapanmu terbuka, bukan tanpa tantangan, tapi penuh dengan penyertaan. Engkau tidak akan berjalan sendirian, engkau tidak akan jatuh tanpa tangan yang menopangmu. Karena pada detik ini juga engkau sedang digandeng oleh kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata bagi mereka yang telah bersedia menenangkan pikirannya. Jadi ketika engkau mulai merasa perubahan ini terlalu cepat, tenanglah. Bukan hidupmu yang dipercepat, tapi jiwamu yang akhirnya mengejar kembali takdirmu yang sempat tertunda dan sekarang semuanya selaras. Langit akan membukakan lebih banyak lagi gerbang-gerbang baru, pertemuan baru, rezeki baru, kebahagiaan yang lebih utuh. Dan semua itu bukan untuk membuatmu tinggi hati, melainkan agar engkau semakin menyadari bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu sampai engkau siap mencintai dirimu sendiri seperti Ia selalu mencintaimu sejak awal. Kini, aku minta satu hal kecil. Jika naskah ini terasa seperti sedang berbicara langsung ke dalam jiwamu, tekan tombol suka. Berlanggananlah agar pesan seperti ini tidak terlewat. Aktifkan lonceng agar engkau selalu diingatkan akan kebenaran yang menenangkan. Dan tuliskan di komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu hadir, sadar, dan siap menerima kecepatan perubahan yang telah engkau doakan selama ini. Engkau telah dipanggil, telah dipersiapkan, dan sekarang engkau telah berjalan. Selamat datang di hidupmu yang baru, jiwa yang terpilih.